Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan materi tentang kewirausahaan dengan tema membangun jiwa wirausaha. Nanti saya akan kasih dulu. Untuk membangun jiwa wirausaha Bapak Ibu, kita memulainya dari bagaimana mengubah sebuah pola pikir, di mana saat ini para mahasiswa kuliah biasanya masih berusaha lulus untuk mencari pekerjaan. Nah ini mahasiswa itu lebih bangga menciptakan lapangan kerja daripada mencari kerja, itu masih sangat langka gitu. Nah inilah yang saudara-saudara, kita kita masuk kuliah jangan hanya setelah lulus mencari pekerjaan, tapi berupaya bagaimana kita bisa lebih bangga menciptakan lapangan kerja daripada mencari pekerjaan. Nah tapi memang tidak semua perubahan yang kita merubah pola pikir tadi, mindset kita itu akan membawa perbaikan, tapi tanpa perubahan juga tidak akan pernah adanya perbaikan. Nah untuk melakukan perubahan diperlukan keberanian. Nah ini ada sebuah statement bahwa kalau Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku Anda. Namun bila Anda menginginkan perubahan yang besar dan mendasar, ubahlah pola pikir Anda. Nah, saya ingin bertanya atau minta pendapat pada saudara. Nanti Anda masuk kuliah ini, setelah lulus mau kerja atau mau cari kerja? Silakan Pak Jerry, mau cari kerja atau mau menciptakan lapangan kerja, Pak Jerry? Kalau saya pribadi Pak ya, untuk karena mungkin masih muda, jadi mau kerja dulu sambil memikirkan lapangan pekerjaan apa nih ketika saya nanti mungkin setelah usia 50 ke atas, seperti itu. Jadi sekarang belajar dan sambil bekerja gitu. Belajar bagaimana cara menciptakan lapangan pekerjaan, mungkin kursus ya kalau misalnya bahasa Inggris. Jadi biar ketika masa hari tua saya tinggal mengelola saja seperti itu. Oke, aman sih Pak ya. Nah memang kebanyakan saya memberikan perubahan pola pikir pada para mahasiswa sebelumnya. Kebanyakan mereka menyatakan bahwa kuliah setelah tamat diutamakan ada cari kerja, karena mau cari aman gitu kan, cari aman. Sehingga nanti pada saat sudah punya modal, umur sudah matang, baru mulai berwirausaha. Terima kasih Pak Jerry atas pendapatnya. Sama-sama Pak, sama-sama. Nah ini untuk menjadi wirausaha memang itu sebuah pilihan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kalau kita ingin memfokuskan untuk menjadi wirausaha, sebenarnya memang lebih baik, karena pada saat kita sudah menjatuhkan pilihan sebagai pelaku usaha, maka rezeki yang kita dapatkan itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bisa untuk orang lain. Kalau kita bekerja, maka semua rezeki yang kita dapatkan itu memang hanya untuk itu perbedaannya. Maka berwirausaha dapat menjadi solusi bagi berbagai persoalan seperti di para pengangguran dan kemiskinan. Nah, semakin banyak yang berwirausaha, maka akan semakin maju suatu bangsa. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dan dengan kekayaan alam yang melimpah, letak yang strategis membuka peluang berwirausaha lebih luas. Apalagi kita adalah negara maritim yang mempunyai kekayaan alam pertanian, laut, daratan yang sangat besar.
yang pada saatnya menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Saat ini mungkin kita sudah lama bertahun-tahun masih menjadi negara berkembang, belum tercapai sebagai negara maju yang dipilih dengan ini. Nah, kalau kita sudah merubah mindset kita sudah berubah dari mencari kerja kemudian untuk menjadi pelaku usaha, wirausaha, maka kita memulai dari ide, Bapak Ibu, saudara. Nah, ide berwirausaha itu merupakan hal pertama yang kita butuhkan untuk memulai bisnis. Kalau boleh berbagi ide menurut Bapak di wirausaha ini apa, Pak Mujiono? Ide dari wirausaha yaitu karena yang pertama adalah adanya kebutuhan dan yang kedua adanya kesempatan. Ini yang melatar belakangi suatu ide wirausaha. Menurut saya begitu. Baik, terima kasih Bapak. Jadi memang begitu Bapak. Suatu ide bisnis itu bisa berasal dari mana saja memang. Kadang-kadang kita hanya jalan-jalan, yang tidak sengaja. Tapi kalau mindset kita sudah memang tertuju pada sebuah wirausaha, otak kita sudah berada untuk wirausaha, apapun yang kita lihat menjadi ide. Hanya saja memang banyak wirausaha memulai bukan berdasarkan ide sendiri bahkan Bapak, tetapi berdasarkan pengamatan dan pengembangan dari ide-ide yang sudah ada, atau bahkan mencontoh keseluruhan ide bisnis yang sudah mapan. Walaupun nanti untuk memulainya memang harus begitu. Kalau memang kita tidak punya ide bisnis yang baru, menurut kita itu bisa kita kembangkan. Harus kita berjalan lagi pengamatan pengembangan itu yang nanti akan kita ramu setelah kita lakukan. Nah, hanya saja memang berdasarkan ide-ide yang muncul di otak kita, di pemikiran kita setelah kita menemukan ide, apakah mungkin semua ide itu menjadi peluang bisnis? Nah, ini minta pendapat dari Bu Fadila. Bu Fadila, apakah semua ide bisnis itu merupakan peluang itu? Ya, belum tentu. Nah, ini kami sinyalnya nih kurang bagus, kadang-kadang hilang kepentil-pentil nih hati-nya. Absen aja nggak bisa. Gitu ya. Baik. Jadi Bapak Ibu, memang tidak semua ide wirausaha, ide bisnis itu merupakan peluang. Tapi seorang wirausaha mampu mengubah ide menjadi bisnis, menjadi peluang yang bisa dikembangkan sebagai bisnis yang menguntungkan. Nah, ini kelebihan pada saat kita sudah mengubah pola pikir kita, pemikiran kita selalu tertuju bagaimana menciptakan sebuah usaha. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, bagaimana peluang usaha itu muncul? Setiap orang mempunyai peluang opportunity yang sama sebenarnya untuk menciptakan peluang usaha. Nah, oleh sebab itu, berdasarkan beberapa pengalaman yang sudah dilakukan orang yang sukses di bidang usaha, maka kita memulai usaha itu harus diawali dengan minat pilihannya. Mulailah usaha itu dari suatu usaha yang diminati atau disukai. Misalnya dalam bidang industri, kerajinan, perdagangan, atau jasa. Bahkan dari hobi. Nah, banyak orang mulai usaha itu dari hobi. Karena minatnya kita kesenangan di sana. Yang tadinya hanya hobi. Tapi setelah dianalisis, mendapatkan pengalaman, pengamatan, ternyata ini sebuah peluang. Nah, kalau kita baru memulai, janganlah sesekali memulai sesuatu usaha yang bukan hobi kita, yang bukan yang kita senangi, karena itu ibarat kita bekerja di sesuatu yang menyiksa. Nah, ini yang terpenting. Bapak Ibu yang saya hormati, nah yang kedua, modal. Mulailah usaha itu dengan modal seadanya, tanpa ragu-ragu, dengan tidak ragu-ragu. Jangan memaksakan diri, usaha baru dimulai, tapi
mengupayakan dengan modal yang sangat besar, padahal kita belum berpengalaman, padahal kita baru memulai. Nah, mulailah dengan seadanya, yakin, jangan ragu-ragu, kerja keras, nah, pantang menyerah. Itu yang terpenting modalnya. Nah, yang ketiga, bacalah relasi. Mulailah suatu usaha itu dengan menjalin relasi, hubungan dengan keluarga, dengan teman. Kemudian yang sudah teman-teman kita yang sudah menekuni usaha yang terlebih dahulu, yang bersimpati kepada Anda. Nah, itu yang terpenting. Karena usaha itu tanpa relasi memang agak sulit untuk berjalan. Ada beberapa cara untuk menilai apakah sebuah ide itu merupakan peluang yang baik. Ketersediaan bahan baku itu yang terpenting, Bapak Ibu. Untuk ide itu sebuah peluang yang kita baca pertama mendapatkan bahan baku. Jangan kita menciptakan usaha bahan bakunya sulit, atau kita ketersediaan tenaga kerja tidak ada. Kita lihat dulu apakah yang kita akan usahakan itu ketersediaan tenaga kerjanya mendukung. Kalau tidak, jangan dulu. Kemudian pasar, apakah pangsa pasarnya ada? Kemudian potensi pertumbuhan pasar. Kalau usaha yang kita ciptakan ternyata di pasar tidak, menurut analisis kita ke depan pasarnya tidak mendukung untuk pengembangannya berarti itu potensinya sangat kecil untuk kita jadikan sebagai sebuah peluang. Kemudian modal yang tadi kita sudah bicarakan, resiko usaha, memang resiko usaha itu bisa dikatakan sebagai pembatas, tentu saja tidak. Karena biasanya sebuah ide usaha yang beresiko itu ada keuntungannya. Yang pertama, persaingannya kecil karena risiko biasanya orang menghindari risiko. Nah, sehingga kalau persaingannya kecil, kemungkinan pasar kita lebih berkembang. Tapi memang kita harus menyediakan kemampuan yang lebih dibandingkan teman-teman orang-orang terdahulu yang sudah melakukan usaha tapi gagal. Nah, yang terakhir, adanya dukungan pemerintah. Kalau usaha kita itu yang tidak ada dukungan dari pemerintah, maka dibiarkan kita. Usaha kita adalah usaha sendiri. Nah, ini yang mungkin yang harus kita hindarkan. Oleh sebab itu, kalau sekarang UMKM yang sudah ada itu semuanya didukung oleh pemerintah. Pengolahan limbah didukung oleh pemerintah. Kalau memang ini bermanfaat bagi orang banyak, akan didukung dengan bahkan sampai ke permodalan. Nah, karakteristik wirausaha. Memang untuk menjadi berwirausaha memang tidak mudah. Kita harus dituntut untuk menjadi pemikir, dituntut bagaimana kita menguasai strategi. Dan yang terakhir, yang terpenting itu adalah kita harus selalu inovatif. Nah, inovatif inilah yang bisa menyelamatkan kita di dalam persaingan bisnis. Karena kalau kita tidak inovatif, kita akan tertinggal dengan pesaing di pasaran. Nah, wirausaha dengan cerdas. Bapak Ibu, bahwa berwirausaha itu memang kita harus dengan cerdas, tidak bisa tanpa ilmu gitu. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah cerdas itu pahami setiap tindakan yang kita lakukan, ikhlas, terencana, terkonsep dengan langkah-langkah dan strategi. Jangan sekedar iseng atau coba-coba. Tidak boleh sekalipun namanya kita mulai usaha, coba-coba. Ya, kecuali penelitian, boleh coba-coba, eksperimen. Tapi kalau memulai usaha, itu tidak boleh coba-coba atau iseng. Kita harus fokus. Nah, kemudian evaluasi dan analisis setiap tindakan yang sudah dilakukan untuk perbaikan tindakan yang akan datang untuk pengembangan ke depan. Ini yang terpenting. Kalau kita dalam berwirausaha tidak kita pahami prinsip ini, maka biasanya kita tertinggal. Nah, peluang sukses itu pasti selalu ada. Yang penting kerja keras, lurus dan benar, cermat serta hemat. Ini terpenting. Banyak kita baru mulai usaha belum bisa hemat. Nah, barangkali sampai di situ ada yang
ingin ditanyakan atau di-sharing, Bapak Ibu silakan. Kalau tidak ada mungkin sampai di sini Ibu karena waktu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Tukidi. Ini merupakan hal yang harus kita motivasi mahasiswa kita supaya berpikirnya bukan hanya untuk mencari kerja tapi menciptakan kesempatan kerja. Pak Wayan, silakan. Oke. Terima kasih Bu Ratu, Pak Tukidi ya.